Sagittarius. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Februari. Ini timeless dan general reading, artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini dan pesannya sesuai dengan kalian, artinya memang waktu yang tepat untuk kalian kapanpun itu. Mau tahun depan kek, tahun kemarin kek, salah ya. Semuanya fleksibel waktu itu. Untuk general artinya nggak ada nama kamu di sini, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau untuk cross watcher, siapapun yang lagi dealing dengan Sagittarius, kalian welcome untuk join karena energinya suka ketuker, jadi kemungkinan besar juga pesannya untuk kalian. Kalau emang nggak sesuai atau nggak resonate, coba nonton Venus sign kalian, Mars, Moon, Sun, dan juga rising atau ascendant sign kalian. Kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa pakai, klik gitu, dan cari tahu birth chart kalian. Moon sign itu tentang emosional seseorang. Jadi biasanya orang berpikir atau bertindak berdasarkan apa yang dia rasa. Oke. Kalau relationship, mau tahu relationship, nontonnya Venus sign untuk yang cewek ya. Untuk yang cowok nontonnya relationship, nontonnya Mars sign. Tapi Mars sign juga bisa digunakan untuk melihat tindakan kita, karakter kayak gimana sih biasanya kecenderungan kita dalam bertindak itu apa sih sign Mars sign. Kalau rising sign yang mana nanti gue baca ini spesial untuk, bukan spesial maksudnya lebih untuk ke rising atau ascendant sign, yang mana untuk mengetahui apa yang terjadi ke kita secara nyata atau fisik ya, dan bagaimana dunia atau orang lain melihat kita. Untuk sun sign itu hidup kita secara general ya, sangat luas. Kalau emang udah terbiasa dengan north nodes itu untuk melihat takdir kita. Oke, gue coba yang terbiasa menonton gue coba untuk bikin kali ini sangat padat, dalam arti sangat ringkas, nggak akan gue klarifikasi. Tapi gue akan buka tetap 12 kartu yang mencerminkan 12 zodiak ya, komposisi zodiak, dan apa kecenderungannya dan apa keterlibatannya dengan kalian di rumah 12 rumah bintang apa sih namanya zodiak. Oke, lanjut langsung aja ya. Apa yang terjadi dengan Sagittarius? Oh ya, jadi kalau memang resonates, kalau memang sesuai, gue undang kalian untuk lanjut ke extended reading ya, dimana kalian dapat klarifikasi dari major yang penting-penting tentang yang terjadi, apa yang terjadi ya, dan juga tentang apa dampak atau efek transit planet di bulan Februari untuk Sagittarius. Apa yang terjadi dengan Sagittarius di bulan Februari? Dengan segala energi semesta yang ada tersedia untuk Sagittarius di bulan Februari. Dan by the way, akses ke extended reading itu bisa kalian pilih sendiri ya, karena ada beberapa cara untuk akses ke extended reading. Semuanya ada tertulis di box description ya. Mau beli satuan juga boleh, mau bayar satuan juga boleh, mau membership juga boleh, mau beli paket mingguan juga boleh. Bulanan. Lepas. Rumah pertama kalian dapat Seven of Cups, kebalik. Finansial, juga value, ketika bekerja, dan juga material atau harta. Knight of Pentacles, Virgo. Mindset, perspektif, komunikasi. Five of Wands, konflik. Home, family, dan fondasi. The Tower, energinya Scorpio. Untuk pleasure, kreativitas kalian, tentang anak-anak atau tentang jiwa kanak-kanakan kalian, atau tentang romance, love affairs ya, aktualisasi diri kalian dapat Seven of Wands. Untuk keseharian, kebiasaan kalian dan juga kesehatan kalian,
Death, energi Scorpio. Untuk relationship, Nine of Swords. Untuk rumah ke-8 yaitu misteri, segala hal yang berbagi dan transformasi, entah itu shared finance, properti, warisan, merging ya, sex, intimacy. Kalian dapat Four of Swords. Untuk rumah ke-9 filosofi, wisdom, travel, foreign atau beda kebudayaan, latar belakang. Kalian dapat Nine of Wands. Untuk karir, reputasi, long term goals, dan status sosial, kalian dapat The Chariot. Energinya Cancer. Untuk network, friendship, harapan, kemanusiaan, teknologi, kalian dapat Eight of Wands. Untuk rumah ke-12, rumah terakhir ya, itu tentang karma, spiritual, healing, alam bawah sadar, juga ending dan closure. Kalian dapat Eight of Cups. Alam bawah sadar kalian dapat Eight of Swords, King of Wands, Knight of Wands, The Magician, Three of Pentacles, The Hermit, The Fool. Alam bawah sadar kalian merasa terjebak. Kalian merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Itu cuma perasaan Anda saja. Enggak. Kalian merasa terjebak oleh pikiran kalian sendiri, karena semuanya itu hanya pikiran. Ya. Kalau kata gue sih salah fokus. Bahasanya gue salah fokus. Aturannya kalau istilahnya yang baru kelar sama baru mulai, karena ada ending pasti ada beginning ya. Biasanya orang fokusnya ke ending bukan ke beginning, jadinya salah fokus, nggak kelar-kelar bu. Masalahnya jadi nggak kelar-kelar. King of Wands, energi Aries ya. Kalian memulai sesuatu yang baru. Dan King of Wands itu energinya entrepreneur, self-employee, ya. Pengusaha, pembisnis. Ya. Aries itu ada di romance, love affairs, kreativitas kamu. Ya, di rumah kelima kalian. Dan kalian juga dapat Knight of Wands, energi kalian sendiri. Ya. Pencari kebenaran, explorer, player juga ya. Karena Sagittarius selalu ingin kebebasan, yang motonya itu lebih sering dibilang datang dan pergi sesukanya. Dan di sini kalian dapat Seven of Cups kebalik. By the way, The Magician itu energinya Mercury. Mercury lagi di Aquarius, dan itu ada di lagi Aquarius. Jadi Mercury di rumahnya Aquarius, ya kan. Mungkin ada konflik batin ya, antara mindset, pola pikir, perspektif, dan juga komunikasi ya. Tapi kalian merasa mampu untuk mengatasi semuanya, termasuk konflik dalam diri kalian sendiri ya. Dan itu kaitannya berhubungan dengan Virgo, Gemini, atau Aquarius ya. The Magician. Entah itu di relationship,
karir, reputasi. Dan kalian dapat the full. Kalian ingin memulai sesuatu dari nol. Energinya Aries lagi. Tentang having fun. How to have fun. Mengekspresikan diri, ya. Ambil apapun resikonya. Ketidaktahuan itu wajar, sangat wajar. Yang nggak wajar justru kalau kita tahu. Sok tahu namanya. Trio of Pentacles, kolaborasi. The Hermit, energi Virgo, self analysis. Jadi Virgo itu ada di karir, status, dan long term goals. Ya. Energi kalian sendiri, kalian akan lebih tahu apa yang kalian inginkan, apa yang bikin kalian bahagia. Ya, kalian sudah akan tentukan, pastikan. Kalian udah nggak akan terbingungkan, confused, ya, nggak akan bingung lagi dengan segala opsi atau ilusi. Ini juga gue bikin senang, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. No, kalian lebih bisa menyalurkan apa yang kalian inginkan, apa yang buat kalian happy. Kalian lebih bisa memilih, ya. Untuk finansial, materi, value, dan juga etika dalam bekerja, dapat Knight of Pentacles, energinya Virgo. Ya, kalian lagi membangun karir kalian lagi membangun reputasi, ya, long term goals. Kalian lagi menyusun rencana, strategi. Walaupun progresnya kelihatan hampir nggak kelihatan, tapi itu ada, karena Virgo itu kesatria, satu-satunya kesatria yang progresnya lambat banget, tapi yang paling pasti dia mewujudkan itu yang Satria Pentacles ini. Untuk mindset, perspektif, juga komunikasi, ada konflik di situ. Five of Wands, ada konflik. Konflik itu wajar, sangat wajar. Bagaimana kita mengatasinya yang menjadi perbedaan. Kalau kita hindari, mengatasinya dengan menghindarinya juga boleh banget. Tapi berguna nggak? Yang ada kita hanya membuatnya ngulur-ngulur aja masalah, ya, memperpanjang masalah. Gitu. Sedangkan kalau kita hadapi, ya, itu kelar di saat itu dan kita juga tambah dewasa. Home, family, dan fondasi dapat The Tower. Fondasi yang harus runtuh, perubahan mendadak dan signifikan. Energinya Scorpio, ending itu sendiri. Karma, limiting beliefs, alam bawah sadar. Karena Scorpio, energi Scorpio itu ada di rumah ke-12 kalian. Ending, closure. Di rumah kelima, pleasure, kalian dapat Seven of Wands. Kalian akan mempertahankan apapun yang kalian anggap itu atau yakinkan itu benar. Ya. Kalian pasang defense, ya. Untuk apapun opini orang lain, lo akan berjuang melawan itu semua. Tapi kesannya di sini dengan kartu Seven of Wands, ya, lo kesannya emang udah siap perang sih. Ya gimana nggak konflik gitu. Kalau kita nggak terbuka, ya, udah pasang defense, pasti itu ada konflik, pasti. Itu di rumah kelima tuh bagaimana kalian, ya, gua nggak punya nih, kok punya Sagittarius jauh. Neptune gue di Sagittarius. By the way, di rumah kelima tuh bagaimana kalian mengekspresikan diri, ya. Di kebiasaan dan keseharian, juga kesehatan. Di sini ada death.
kita harus membunuh kebiasaan-kebiasaan kita yang lama dengan memulai sesuatu yang baru. Energinya Scorpio lagi ke rumah 12 kalian, ending, closure, dan karma. Untuk relationship kalian dapat Nine of Swords. Kalian galau, kalian gak bisa tidur, kalian insomnia, kalian ya terjebak. Sekali lagi kalian terjebak oleh pikiran dan kecemasan kalian sendiri. Kenapa? Kenapa? Di saat pertanyaan gue adalah kenapa kalian fokus ke hal-hal yang negatif? Di saat negatif dan positif itu semuanya dua-duanya real. Kenapa? Jadilah yang optimis, jangan pesimis. Ya. Kalau mau jadi yang real dua-duanya real gitu kan. Positif sama negatif dua-duanya real. Apalagi kalau hal itu belum terjadi. Terus kenapa main bayanginnya? Kenapa mikirinnya ke negatif? Jadilah kegalauan dan kecemasan kan. Untuk rumah 8, rumah berbagi dan transformasi, juga misteri. Kalian dapat Four of Swords, kontemplasi setelah sakit hati, patah hati, kecewa. Kalian mencoba memahami apapun pelajarannya dan membangun visi dari situ. Rumah ke-9, ya, rumah kalian, maksudnya rumahnya Jupiter, ya, originalnya, gitu. Itu kalian dapat Nine of Wands, filosofi, wisdom, travel, segala sesuatu yang berjarak, dan juga foreigns, perbedaan budaya, agama, kultur, ya budaya. Juga higher education, kalian sudah di ujung jalan, di akhir jalan, udah di jalan buntu kalian kalian masih bisa nafas gitu, cuman kalian udah capek dan bahkan kalian diminta untuk melepasinnya dan mulai dari awal lagi, teralala kan, dan kalian siap kok, kalian siap merelakan semuanya, melepaskan semua beban yang kalian udah tanggung dan mulai dari awal lagi, dari nol lagi. Karir, reputasi, long term goals, dan juga status, kalian dapat The Chariot. Kalian sanggup menguasai konflik dalam diri kalian antara hitam dan putih, ya, untuk terus maju. Ya, itu ada kemenangan di sana. Energi Cancer, ya, tentang ini, kontemplasi, tentang berbagi, tentang kekecewaan, tentang transformasi itu sendiri. Untuk network, friendship, kemanusiaan, teknologi, juga harapan, kalian dapat Eight of Wands. Travel, fast movement, fast communication, energi kalian sendiri. Kalian udah gak sabar untuk travel ya, kalian gak sabar untuk bergerak. Dan rumah terakhir, karma, healing, alam bawah sadar, spiritual. Eight of Cups, kalian akan meninggalkan apapun yang kalian miliki, walaupun tidak ada masalah dengan itu, tapi itu tidak ada yang memenuhi kebutuhan kalian secara emosional. Dan sedikit ini udah ya, gue nggak akan klarifikasi, tapi mungkin kalian berhubungan dengan Scorpio, Virgo, Cancer, Sagittarius seperti kalian, atau juga Pisces. By the way, semoga resonates ya, dan berguna. Kalau memang resonates, gue undang kalian untuk lanjut ke extended reading. Kalian bisa cek box description ya, itu ada di Go Creator atau Karya Rasa. Kalian pilih sesuai kebutuhan kalian, dan gue akan bacain energi planet, transit planet di bulan Februari ya. Kalian bisa ngitung sendiri kalau mau gunakan ya. Tanggal 1 Februari Venus meninggalkan Capricorn masuk ke Aquarius. Oke. Kalau kalian mau ngitung sendiri ke ini ya,
Rumah pertama itu Sagittarius, rumah kalian sendiri. Rumah kedua itu setelah Sagittarius ada Capricorn, ya. Rumah ketiga Aquarius. Rumah keempat Pisces. Ini dan so on ya, kalian akan bisa atur sendiri. Setelahnya masuk ke Aquarius, Venus meninggalkan Capricorn, artinya dia masuk ke rumah ketiga, ya. Dan untuk tanggal 8 itu ada energinya Sun dan Merkuri yang konjang di Aquarius, dimana Merkurinya juga itu lagi retrograde, ya. Jadi semuanya ada di sini, mindset dan cara berpikir kalian, ya, dan komunikasi kalian. Merkuri retrograde itu, di saat Merkuri retrograde tidak disarankan untuk travel, ya. Teknologi elektronik itu agak-agak ngeselin. Terus kalau mau bikin deal kontrak segala macam itu disarankan untuk lebih teliti, ya. Terus kita akan lebih sulit dalam berkomunikasi atau berekspresi, ya. Merkuri retrograde dari tanggal 30 sampai tanggal 20. Terus tanggal 11 Februari New Moon di Aquarius. Karena Merkuri, Saturn, Jupiter, Sun semuanya masih ada di Aquarius. Tanggal 11, tanggal 17 Saturn square Uranus. Saturn di Aquarius, ya. Square itu artinya konflik dengan Uranus. Uranus ada di Taurus. Kalian cari sendiri. Artinya ya konflik itu hanya membuat kita menjadi lebih dewasa di saat kita menghadapinya. Dan kalau kita bisa menggunakan energi semesta, kita nggak ngoyo melawan, itu malah justru membangun, ya. Tanggal 18 Februari Sun meninggalkan, matahari meninggalkan Aquarius, dia masuk ke Pisces. Ada terang di situ, ya. Ada keceriaan. Tanggal 20 Merkuri direct masih di Aquarius. Artinya ada energi positif dan optimis. Mungkin ada rekonsiliasi dengan mereka-mereka yang sudah berjarak atau udah lama nggak ketemu, nggak dengar, ya. Terus tanggal 21 Ceres masuk Aries. Itu ada kelebihan energi yang sebaiknya dichannelkan ke aktivitas fisik, ya. Untuk tanggal 25 Venus meninggalkan Aqua dan masuk ke Pisces. Itu ada seductions, ya. Keinginan kalian untuk mengungkapkan rasa kasih sayang tuh lumayan tinggi, tapi coba hindari Pisces di rumah keempat kalian. Coba hindari self sabotage, ya, atau self deception. Terus untuk tanggal 27 ada full moon purnama di Virgo, yang mana itu ending. Purnama itu konotasinya dengan ending, yaitu buat kalian ada di rumah 10. Untuk tanggal 28, ya, 28 itu ada Grand Earth Trine. Jadi itu bawa hoki karena semua elemen tanah berkesinambungan membentuk segitiga. Virgo, Capricorn, Taurus. Kayaknya fokusnya ada di keseharian kalian dan kebiasaan kalian sehari-hari dan kesehatan. Oke. Udah segitu aja, ya, saji. Semoga bermanfaat, dan please cek box description gue kalau emang juga kalian butuh personal reading, kontak aja gue dulu, ya. Ada kok email gue di box description juga, ya. Dah.